Selamat pagi Bu. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang reaksi pembakaran hidrokarbon. Pada materi ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Yang kedua, dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon. Yang ketiga, cara mengatasi pembakaran hidrokarbon atau senyawa hidrokarbon. Yang pertama, materi tentang pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran sempurna yaitu pembakaran yang menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan pembakaran sempurna ini. Kita bisa mengambil contoh yaitu pada pembakaran bensin pada kendaraan bermotor. Rumus pembakaran bensin yaitu C8H18 plus O2. Ya, tulisannya seperti ini. Di mana-mana pembakaran pasti ada oksigen. Jadi di sini pembakaran bensin ini ditambah dengan oksigen, bukan saja C8H18 saja, tetapi ditambah O atau oksigen. Bukan saja karbon atau hidrogen, karbon dan hidrogen saja, tetapi ditambah dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida atau CO2 plus H2 atau uap air. Pembakaran bensin yaitu C8H18 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Pembakaran ini belum setara, maka langkah yang mesti dilakukan ialah menyetarakan antara kedua ini. C8H18 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Maka ketika kita menyetarakannya menghasilkan 2C8H18 plus 25 O2 menghasilkan 16 CO2 plus 18 H2O. Ini. Yang kedua, reaksi pembakaran tak sempurna atau pembakaran tidak sempurna, yaitu reaksi yang menghasilkan partikulat seperti asap, debu, dan abu. Ada juga gas CO2 atau karbon dioksida, gas CO dan H2O. Contoh reaksi pembakaran tidak sempurna yaitu pembakaran bensin pada kendaraan bermotor. Kita masih mengambil contoh yang sama supaya lebih mudah, yaitu C8 plus H18 C8H18 plus O2 menghasilkan karbon plus CO plus CO2 plus H2O. Ini tulisannya C8H18 plus O2 menghasilkan C atau karbon plus CO plus CO2 plus
H2O. Reaksi ini belum sempurna, maka kita harus menyetarakannya. Menyetarakan reaksi ini yaitu dapat menghasilkan 2C8 plus H18 plus 15O2 C2C8 H18 plus atau tambah 15O2 menghasilkan 8C tambah 4CO tambah 4CO2 tambah 18H2O. Ini. Dua C8 H18 plus 15O2 menghasilkan 8C plus 4CO plus 5CO plus 4CO2 plus 4CO2 plus 18H2O. Itu untuk contoh reaksi pembakaran bensin atau pembakaran tidak sempurna pada bensin. Kenapa sama-sama bensin bisa mengalami dua pembakaran, yaitu sempurna dan tidak sempurna? Hal ini terkandung pada jumlah oksigennya. Makin sedikit oksigen, maka tidak sempurna pula reaksi pembakarannya. Begitu pula makin banyak oksigennya, maka makin sempurnalah pembakaran oksigennya atau reaksi pembakarannya. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon. Yang pertama, karbon dioksida atau CO2 dapat mempengaruhi efek rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global atau naiknya suhu udara pada permukaan bumi. Salah satu dampak pemanasan global adalah mencairnya es di kutub. Es di kutub utara akan mencair ketika pemanasan global, sehingga yang terlihat ialah air laut sedikit naik atau permukaan air laut naik. Gas karbon monoksida. Yang kedua yaitu gas karbon monoksida tidak berbau, yaitu gas yang tidak berbau, tidak berasa atau tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berwarna. Apabila terhirup oleh kita, dapat menyebabkan pusing, gangguan pernapasan, dan kelelahan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Gas karbon monoksida sangat mudah bereaksi dengan oksigen di dalam tubuh kita. Jadi, gas karbon monoksida ini apabila terhirup, maka ia akan mudah sekali bereaksi dengan tubuh kita sehingga menyebabkan kita menjadi pusing, terus gangguan pernapasan pada kita, terus hal ini juga dapat menyebabkan kita
atau kita dapat meninggal, sehingga kita merasa bahwa tubuh kita tuh kekurangan energi atau kekurangan oksigen, sehingga kita menjadi nampak sesak begitu, sehingga dan pada akhirnya kita dapat meninggal. Yang berikutnya geoksida nitrogen. Gas ini apabila bereaksi dengan air dapat mengakibatkan hujan asam. Hujan asam dapat merusak tumbuhan, bangunan, dan juga dapat membuat pencemaran air. Jadi hujan asam ini sangat berbahaya. Itu dapat merusak tumbuhan. Bukan hanya tumbuhan saja, tetapi juga bangunan, dan juga dapat menyebabkan pencemaran pada air. Jadi gas geoksida nitrogen ini juga berbahaya. Yang berikutnya dampak dari sulfur atau SO. Juga sama seperti oksida nitrogen, dapat menyebabkan hujan asam dan dapat mengganggu sistem pernapasan dan pencernaan. Jadi pada gas sulfur ini dampaknya dapat menyebabkan kita bukan hanya hujan asam saja, tapi dapat menyebabkan mengganggu sistem pernapasan kita dan juga dapat menyebabkan pencemaran, dan juga sistem pencernaan kita dapat terganggu juga. Yang berikut dampak dari partikulat. Partikulat ini seperti asap, abu, debu. Jadi modelnya seperti asap, abu, dan juga seperti debu. Apabila terhirup oleh kita dapat menyebabkan ganggu sistem pernapasan kita akan terganggu apabila kita menghirupnya. Karena gas ini dalam bentuknya seperti asap, abu, debu. Jadi ketika kita menghirupnya, maka dampak atau resiko yang kita terima ialah gangguan pernapasan kita dapat terganggu. Yang ketiga, dampaknya hanya itu saja. Yang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu cara mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Cara mengatasi yang pertama ialah mengontrol emisi gas buangan. Sedangkan yang kedua, menggunakan energi alternatif, yaitu seperti menggunakan kincir angin untuk memutar turbin begitu. Hal ini bisa contohnya bisa diambil contohnya di negeri Belanda. Negeri Belanda itu dijuluki negeri kincir angin karena mereka membangun listrik mereka menggunakan tenaga angin atau menggunakan kincir angin. Yang ketiga, menggunakan sistem transportasi yang efisien, yaitu menggunakan transportasi seperti bus agar mengurangi polusi atau gas CO2, pokoknya yang dapat mengganggu sistem pernapasan kita atau dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon tadi. Jadi kita dapat menggunakan bus agar lebih mengurangi polusi udara. Yang berikutnya yaitu menjaga kebersihan tempat tinggal. Bukan sekadar mengontrol emisi buangan, menggunakan energi alternatif, menggunakan sistem transportasi yang efisien, tetapi juga menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan itu termasuk dalam dampak dalam mengatasi pembakaran hidrokarbon. Kita harus menjaga agar lingkungan kita tetap bersih, aman, dan tentram supaya kita dapat menjaga pembakaran hidrokarbon yang lebih baik. Yang berikutnya yaitu tidak melakukan penebangan hutan liar. Hal ini juga terpengaruh dalam pembakaran hidrokarbon. Karena apa? Ketika kita menebang hutan, maka pemanasan global akan terjadi. Karena bumi membutuhkan banyak oksigen
Jadi ketika kita menebang hutan secara liar, maka bumi tidak dapat, atau oksigen yang berada di bumi akan semakin berkurang, dan itu akan menyebabkan pemanasan global. Dan seperti kita tahu bahwa ketika pemanasan global, maka yang terjadi ialah es di kutub akan mencair dan permukaan air laut akan naik. Dan yang berikutnya itu memperbanyak tanaman hijau. Jadi memperbanyak tanaman hijau ini juga penting, karena ini kita dapat menjaga, karena ini merupakan cara mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon. Kita memperbanyak tanaman hijau agar oksigennya semakin banyak, supaya pembakaran hidrokarbon itu semakin berkurang. Yang berikutnya, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Ya, ini tentu tidak asing dalam kehidupan kita sehari-hari, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda. Tetapi jika jaraknya dekat, lebih baik tidak usah menggunakan, lebih baik jalan kaki saja, karena itu juga menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Kaki kita adalah kendaraan yang sangat ramah dengan lingkungan. Jadi ketika kita mau menuju ke tempat lain, bisa kita menggunakan sepeda, atau hanya jika jaraknya tidak terlalu jauh, berjalan kaki lah. Gunakan kaki sebagai kendaraan, karena kaki adalah kendaraanmu di dalam kehidupan sehari-harimu. Jadi tanpa kaki kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Jadi hal ini merupakan cara yang baik dalam mengatasi pembakaran senyawa hidrokarbon, yaitu menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Sekian saja dari saya dalam video menjelaskan materi tentang reaksi pembakaran hidrokarbon. Sekian dan terima kasih.